Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Novel Mubarok dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang proses lahirnya Pancasila serta pelajaran penting yang dapat kita ambil sebagai generasi muda di zaman sekarang. Sebagai warga negara Indonesia, kita tentu sudah tidak asing lagi dengan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Namun, Pancasila tidak muncul begitu saja. Pancasila lahir melalui proses sejarah yang panjang, penuh perjuangan, dan melalui banyak pertimbangan dari para tokoh bangsa. Pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia, dibentuklah sebuah badan yang bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk untuk mempersiapkan hal-hal penting yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Dalam sidang BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945, beberapa tokoh bangsa menyampaikan usulan tentang dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. 5 dasar tersebut kemudian diberi nama Pancasila. Setelah sidang BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas merumuskan kembali dasar negara. Hasil dari kerja Panitia 9 adalah Piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni tahun 1945. Piagam Jakarta merupakan naskah penting dalam sejarah Indonesia karena menjadi cikal bakal rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang. Kemudian setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, keesokan harinya yaitu tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia dalam UUD 1945 oleh PPKL. Dari proses lahirnya Pancasila tersebut, kita bisa melihat banyak nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Nilai yang pertama adalah musyawarah. Hal ini terlihat dari para tokoh bangsa yang berkumpul, berdiskusi, dan bertukar pikiran untuk menentukan dasar negara yang terbaik bagi Indonesia. Nilai yang kedua adalah persatuan. Walaupun para tokoh memiliki pendapat yang berbeda-beda, mereka tetap mengutamakan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nilai yang ketiga adalah toleransi. Salah satu contohnya adalah perubahan beberapa isi dalam Piagam Jakarta demi menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nilai yang keempat adalah kerjasama. Proses perumusan Pancasila tidak dilakukan oleh satu orang saja, tetapi oleh banyak tokoh yang bekerja sama demi masa depan bangsa Indonesia. Dari sejarah lainnya, Pancasila ini saya belajar bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam kehidupan. Namun, perbedaan tersebut harus diselesaikan dengan cara musyawarah, saling menghormati, dan mencari jalan terbaik bersama. Sebagai generasi muda, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan menghormati guru dan orang tua, menghargai pendapat teman, menjaga peraturan, membantu sesama, serta bertoleransi terhadap perbedaan agama, suku, dan budaya. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menjadi generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan cinta tanah air. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah lainnya Pancasila mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan, kerjasama, toleransi, dan musyawarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang tidak mengenakan. Saya izin pamit. Selamat malam.